Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini saya akan membahas suatu sayuran yang tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu selada atau bahasa Inggrisnya lettuce. Nah teman-teman pasti udah nggak asing banget ya sama selada atau lettuce ini, karena selalu hadir di menu-menu masakan Indonesia seperti di lalapan ya. Kalau kita beli pecel lele, pecel ayam tuh biasanya ada selada. Juga sering sekali selada itu dijadikan garnish untuk menyajikan makanan-makanan sehingga terlihat lebih wow, lebih meriah gitu ya, lebih menggiurkan, lebih segar. Nah teman-teman, kali ini saya akan sedikit membahas tentang selada ya. Pertama, selada itu adalah tanaman annual atau tanaman semusim. Saya sering sekali menyebut di video saya tentang tanaman semusim, yaitu tanaman yang setelah melewati masa puncak pertumbuhannya dia akan mati ya. Misalnya selada nih ya, setelah dia kan dimulai dari benih, lalu dia tumbuh dari tanaman kecil, bibit, menjadi tanaman dewasa hingga dia menghasilkan bunga, lalu menghasilkan benih lagi, lalu dia akan mati teman-teman. Sama seperti bunga matahari, bunga zinnia, bunga kenikir, itu juga termasuk tanaman annual atau tanaman semusim. Jagung, padi itu juga kurang lebih 1 tahun dia akan mati. Jadi ya kita harus menanam ulang dari benih. Di Indonesia selada itu bisa tumbuh baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Hanya saja jenis-jenis selada tertentu, yaitu yang crop, yang bulat, nah disebut sebagai head lettuce. Nah itu salah duanya ada butterhead lettuce dan juga iceberg lettuce. Itu selada yang terkenal dengan kekrispian dari daunnya. Daunnya itu banyak mengandung air sehingga kalau digigit itu crispy, kriuk-kriuk gitu teman-teman. Bisa tumbuh dengan baik di dataran tinggi, dan kalau ditanam di dataran rendah biasanya tumbuhnya kurang optimal teman-teman. Nggak bisa menghasilkan crop yang gede dan padat begitu. Nah tapi jangan khawatir karena selada itu banyak banget jenisnya dan kebanyakan itu bisa aja ditanam di dataran rendah teman-teman. Seperti selada keriting seperti ini, selada merah, selada wangi atau siomap dan yang lain-lainnya. Teman-teman, biasanya selada yang ditanam di dataran rendah atau di daerah yang panas itu lebih mudah untuk bolting atau lebih mudah untuk menua dan menghasilkan bunga teman-teman. Nah juga ada yang bilang terasa lebih pahit dibandingkan selada yang ditanam di dataran tinggi. Tapi sebenarnya kita bisa mengakali teman-teman dengan cara memberikan naungan di atas tanaman selada kita, atau kita tanam di greenhouse sehingga paparan sinar matahari yang mengenai selada itu tidak 100% gitu, tidak terlalu panas. Nah kalau selada merah itu ada yang dia merah banget, ada yang dia agak-agak hijau gitu teman-teman. Itu tergantung jenisnya pertama. Jadi kalau teman-teman bingung kenapa nih seladaku kok nggak bisa merah banget gitu, padahal ini selada merah. Nah itu tergantung jenisnya juga. Ada jenis selada yang memang merahnya pekat, ada yang selada yang nggak begitu merah. Tapi selada dari jenis yang sama biasanya akan warna merahnya itu keluar ketika dia ditanam di bawah sinar matahari full gitu. Semakin banyak paparan sinar matahari maka merahnya itu akan keluar. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara merawat tanaman selada. Tanaman selada itu cukup mudah dirawat ya. Kalau menurut saya tidak terlalu berbeda dengan sawi teman-teman. Jadi kalau kita tanam di tanah, dia memerlukan tanah yang subur, yang kaya akan bahan organik ya, tanah yang gembur. Dan karena selada itu adalah tanaman berdaun, maka membutuhkan banyak unsur nitrogen ya.
Itu bisa berasal dari pupuk kandang, kotoran kambing, pupuk kotoran ayam, itu banyak mengandung nitrogen, dan juga bisa dari pupuk organik cair yang kita buat sendiri. Nah, itu tadi yang saya sebutkan pupuk-pupuk organik ya. Kalau teman-teman menanamnya secara anorganik biasanya memakai pupuk yang kayak N seperti NPK dan juga urea. Tapi kalau untuk skala rumah tangga saya rasa pupuk organik cukup ya. Nah, selada itu adalah tanaman yang menyukai air ya teman-teman. Jadi pastikan jangan sampai terlambat untuk menyiram selada ya. Bisa sehari 2 kali atau sehari sekali, kita sesuaikan dengan cuaca saat itu ya. Bisa jadi hari ini berbeda dengan besok karena hari ini hujan, jadi ya kita tidak perlu siram tentu saja. Tapi kalau ternyata panas sekali, kita siram 2 kali, ketika pagi hari dan juga ketika sore hari ya. Jangan disiram tengah hari ya, karena daunnya bisa terbakar, nanti bisa bintik-bintik coklat kayak gitu ya. Nah, selain ditanam di media tanah, selada itu juga bisa ditanam hidroponik. Selada adalah salah satu sayuran favorit dari pecinta hidroponik. Saya juga di Indonesia punya 2 instalasi hidroponik dan saya sering menanam selada karena sangat menyenangkan, cukup mudah, dan hasilnya itu cepat teman-teman ya. Masa tanamnya itu cukup cepat, jadi kita bisa segera panen dan bisa dipanen secukupnya gitu. Nah, kalau kita menggunakan metode hidroponik, ada gardener-gardener yang biasa menggunakan teknik prasemai teman-teman, yaitu kanebo yang bersih tentunya, itu dibasahi dengan air lalu diperas. Jangan terlalu kering, juga jangan terlalu becek ya teman-teman, lembab gitu. Lalu kita taburkan benih-benih selada, lalu kita tutup gini, kita tunggu 1 hingga 2 hari, lalu kita buka. Kalau dia sudah pecah benih, udah mengeluarkan akar, nah itu yang akan kita tanam di media yang sudah kita siapkan. Biasanya media hidroponik yang umum dipakai adalah rock wool yang bentuknya kotak seperti ini. Ada juga yang memakai sekam bakar dan juga memakai kokopit. Tapi kalau di sini di Melbourne, selada-selada yang saya temui di supermarket itu media tanamnya adalah perlit dan vermiculit ya. Memang kebanyakan selada hidroponik kalau yang saya temui di supermarket teman-teman. Nah, rock wool, perlit, dan vermiculit terbuat dari batuan yang dilapukan teman-teman. Jadi ini keunggulannya adalah steril teman-teman, tidak ada hama dari media tanamnya jika dibandingkan dengan kita menanam menggunakan tanah. Kadang kalau tanaman sebelumnya berpenyakit lalu media tanamnya kita pakai lagi, biasanya ada kemungkinan penyakitnya masih ada di dalam media tanam dan menulari tanaman kita selanjutnya. Tapi kalau medianya steril dan baru, kemungkinan itu kecil sekali. Oh ya, ini dia wujudnya. Perlit tuh yang putih seperti ini, yang biasanya dicampur ke media tanamnya gardener-gardener luar negeri. Kalau teman-teman lihat ada bintik-bintik putih, itu adalah perlit seperti ini. Dan ada juga vermiculit yang warnanya coklat seperti ini. Nah, mereka tuh mirip-mirip aja. Biasanya penghobi reptil nggak asing dengan vermiculit ini ya, karena biasanya digunakan sebagai bedding dari kandang reptil, teman-teman. Nah, sebelumnya saya pernah menanam dengan 2 metode, yaitu dengan tanah, organik dengan tanah, dan juga dengan hidroponik. Nah, pendapat saya pribadi, kalau dibandingkan, selada yang ditanam dengan metode hidroponik itu kandungan airnya lebih tinggi dan terasa lebih renyah, teman-teman, dibandingkan dengan yang metode organik yang ditanam di tanah. Tapi itu kembali lagi ya ke pilihan teman-teman, dan itu kembali lagi ke selera aja. Umumnya selada itu dari mulai menyemai benih hingga panen itu adalah 40-60 hari. Nah, kita bisa memanennya itu sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, kita bisa memanen sebagai microgreens yang masih kecil-kecil seperti itu. Bisa juga kita memanen sebagai baby greens, jadi sayuran yang masih anak-anak, yang masih remaja gitu, yang belum mencapai puncak pertumbuhannya. Biasanya itu lebih enak rasanya ya teman-teman, karena tidak ada pahit-pahitnya sama sekali. Kadang kalau selada terlalu tua memanennya, itu rasanya udah berubah, udah nggak seger lagi, tapi udah ada pahit-pahitnya. Tapi kalau kita panennya masih agak muda, nah itu rasanya enak sekali, kriuk-kriuk seger. Nah, selanjutnya teman-teman, tantangan dari menanam selada ini juga tidak begitu banyak dibandingkan ketika menanam sawi. Kalau sawi itu kan disukai oleh aphid ya. Itu aduh, yang paling ngeselin banget tuh ya kalau udah kena aphid, spider mite itu gitu kan. Tapi kalau selada ini nggak begitu teman-teman ya, dia tidak begitu disukai oleh hama-hama serangga
tapi dia disukai oleh hama siput. Jadi kalau nanamnya itu di tanah, waspada dengan hama siput ya. Siput tidak bercangkang maupun siput yang bercangkang, termasuk bekicot ya. Terus juga masalah umumnya adalah busuk akar, karena akarnya itu diserang jamur sehingga akarnya menjadi busuk. Waspada juga dengan jamur dan perhatikan sirkulasi udara di sekitar tanaman, jangan sampai terlalu berdesak-desakan gitu. Nah, karena itu bisa menyebabkan lembab dan tempat yang sangat nyaman untuk jamur. Juga perhatikan juga media tanam yang digunakan, pastikan media tanamnya itu media tanam yang bagus, media tanam yang berkualitas, media tanam yang tidak mengandung penyakit. Nah oke teman-teman, sekarang kita akan melihat bagaimana perjalanan saya menanam selada dari benih hingga panen di Melbourne. Tapi ya, karena ini cukup unik untuk diceritakan. Enjoy videonya. Kali ini saya akan menyemai head lettuce dan juga selada keriting. Saya memakai media tanam semai, ini potnya berlubang ya. Lalu saya masukkan tanah dan kompos di dasarnya seperti ini. Lalu kita masukkan media tanam semai yang lebih halus butirannya daripada yang media tanam kompos tadi teman-teman. Tanah plus kompos tadi. Lalu kita buka dan kita lihat benihnya seperti ini. Sama aja warnanya hitam. Nah, kita tinggal bikin lubang dan kita masukkan satu persatu benih ke lubang yang sudah kita buat tadi. Lalu kita siram perlahan-lahan. Saya memakai sendok ya, tapi kalau teman-teman punya sprayer boleh dipakai sprayernya biar benihnya itu tidak tenggelam, tidak terbawa oleh air. Lalu kita tutup dengan menggunakan plastik, bisa menggunakan plastik apa aja, dan kita karet biar lembab ya teman-teman, untuk menjaga kelembapan. Lalu simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Nah ini update-nya sudah mulai pecah benih seperti itu teman-teman ya, keluar akar putih, itu namanya pecah benih. Jemur di sinar matahari pagi dan sore, jangan sinar matahari terik. Lalu ini update-nya, sudah mulai tumbuh daun lembaga dan mengintip daun sejati. Kita rawat di tempat yang terkena sinar matahari ya teman-teman. Nah ini saatnya kita pindah tanam, kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Medianya saya pakai tanah yang dicampur dengan kompos. Nah seperti ini, langsung aja kita masukkan ke dalam pot, dan jangan lupa potnya ini selalu dilubangi bawahnya ya, untuk lubang drainase agar tidak becek. Nah lalu langsung aja kita pelan-pelan ambilnya dengan menggunakan sendok, dan jangan sampai akarnya itu rusak ya teman-teman. Kita perhatikan sekali, pelan-pelan beserta tanahnya. Nah seperti ini. Tempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari terik ya, untuk adaptasi. Jangan lupa kita siram selalu dengan menggunakan air biasa. Ini perkembangannya udah mulai beradaptasi ya teman-teman, udah terlihat mulai segar. Ternyata dari yang saya semai hanya ada satu yang merah. Seperti ini teman-teman. Sudah bisa dikenakan sinar matahari full ya kalau udah seperti ini. Dan ini update-annya selanjutnya. Kita lihat sudah lebih segar ya daripada sebelumnya. Nah ini updatean 12 Juni. Daunnya mulai lebih banyak, mulai bertambah, walaupun ukurannya masih mini ya teman-teman, masih imut-imut kayak gini, tapi menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Nah ini kita lihat ada yang mati ya,
ada yang busuk. Nah, selalu aja ada yang seperti ini, nggak apa-apa teman-teman, wajar aja. Nah, sekarang saya ingin menyulamnya menggunakan tanaman dari pot lain yang saya tanam lebih dari satu. Kayak gini namanya penyulaman ya, mengganti tanaman yang mati dengan yang baru. Ini dia perkembangan selanjutnya. Daunnya udah mulai menunjukkan tanda-tanda lebih lebar seperti ini teman-teman. Lanjutkan merawatnya, siram ketika tanaman perlu ya. Kalau kehujanan nggak perlu disiram. Nah, ini adalah bolong-bolong kena hama teman-teman. Saya jebak dengan timun tadi ya. Lihat nih, ada lendir-lendirnya. Kita patut mencurigai siput. Tuh lihat, ternyata baby siput, kecil banget teman-teman. Kita jebak pada malam hari dengan menggunakan timun. Biasanya pagi harinya mereka udah berkumpul seperti ini. Kalau udah kejebak seperti ini, langsung aja kita musnahkan secara manual ya teman-teman. Karena timun itu hanya sebagai sarana untuk menjebak, bukan sebagai racun yang bisa mematikan dari siput. Nah, ini pemupukan pertama saya lakukan dengan menggunakan pupuk organik cair yang sudah saya buat sendiri ya. Silahkan klik link di atas untuk melihat bagaimana cara membuat pupuk organik cair ini ya. Ini update selanjutnya. Saya pupuk seminggu sekali ya teman-teman, dengan menggunakan pupuk organik cair yang dibuat sendiri. Ya, kira-kira 100 ml ya teman-teman, karena menggunakan pot yang kecil. Kalau potnya lebih besar ya kita bisa siram lebih banyak. Nah, ini update-nya, lihat mulai terlihat cantik teman-teman, pertumbuhannya bagus. Ini tadi tanaman yang disulam, lihat ini selada yang keriting. Nah, ada yang hijau dan ada juga yang merah, cuman satu yang merah. Lalu kita berikan pupuk organik cair lagi karena sudah seminggu, dan ini saya memakai pupuk nitrogen dan potasium. Baru beli untuk merangsang pertumbuhan daunnya teman-teman, biar makin subur, makin rimbun. Beri minum semuanya secara merata. Oh, itu es apa? Iya. Sayang. Saatnya hujan es. Keren. Dan ini adalah pasca hujan es. Lihat apa yang terjadi dengan mereka. Iya, mereka bolong-bolong, sobek-sobek seperti ini teman-teman. Luar biasa. Padahal sudah lumayan ya pertumbuhannya, daunnya udah mulai lebar. Ini udah bisa dipanen sebagai selada remaja ya. Tapi lihat jadi seperti ini ya, begitulah. Ini yang head lettuce-nya, bolong-bolong juga semuanya. Ini yang tadi kita sulam ya, tanaman susulan head lettuce. Dan ini saya beri pupuk vermicomposti ya. Cara membuatnya silakan klik link di atas. Saya beri sebagai pengganti dari POC ya, bisa berselang-seling menggunakan vermicomposti dan minggu depannya menggunakan POC ya. Gunanya sama untuk menyuburkan tanaman. Nah, ini head lettuce-nya mau saya pindah tanam ya, karena dia terlihat kurang besar tempatnya. Karena head lettuce itu kalau normal dia kan bentuknya akan besar gitu ya, akan membutuhkan space yang lebih banyak. Jadi saya pindah tanam ke pot yang lebih besar. Ini masih menggunakan media tanam tanah yang dicampur dengan kompos dan vermicompost teman-teman. Jangan lupa disiram setelah kita pindah tanam, dan kita pupuk seminggu kemudian dengan pupuk organik cair lagi seperti biasa.
dan disiram masing-masing tanaman 100 ml. Nah, ini head lettuce-nya udah 2 yang saya pindah tanamkan teman-teman. Semoga tumbuh dengan baik ya mereka. Nah teman-teman, itu tadi cerita saya menanam selada di Melbourne. Kalau dibandingkan dengan di Indonesia, mana yang lebih mudah? Tentu saja di Indonesia lebih mudah teman-teman, karena di Indonesia itu sepanjang tahun kita bisa menanam selada ya. Kalau di sini di musim dingin seperti yang saya lakukan di video itu adalah saya menanam bulan April, itu akhir musim gugur dan memasuki musim dingin. Pertumbuhannya sangat lambat karena 4 bulan baru segede ini. Di Indonesia 4 bulan seladanya udah berbunga. Ya itu tadi, pertama tantangan musim teman-teman. Kita kalau menanam di negara subtropis harus mengerti tanaman apa ditanam di musim apa, kayak gitu. Sebenarnya selada ini bisa ditanam di musim dingin, hanya saja memang pertumbuhannya lambat ya, karena cuacanya dingin dan juga mataharinya tidak banyak. Terus catatan saya selanjutnya adalah seharusnya dipupuknya lebih awal. 2 minggu setelah pindah tanam itu sudah bisa dipupuk teman-teman. Harusnya udah mulai sering dipupuk. Nah ini saya terlambat memberikan pupuk sehingga baru akhir-akhir aja nih saya kasih pupuk. Kebetulan juga cuacanya udah mulai cerah, mataharinya udah mulai ada, pertumbuhannya baru terlihat. Nah juga ada kondisi alam yang tidak bisa saya antisipasi, yaitu hujan es. Seladanya jadi bolong-bolong, tapi alhamdulillah masih hidup ya. Alhamdulillah nggak sampai yang hancur banget, tapi ya gitulah, dari yang tumbuh dengan cantik tiba-tiba udah bolong-bolong, sobek-sobek seperti itu. Ya begitulah, dinikmati aja, namanya juga pembelajaran ya. Pembelajaran itu tidak selalu mudah, tidak selalu menyenangkan ya. Jadi kalau ada teman-teman yang protes, Mbak, tanaman yang udah berhasil aja yang dilihatkan di video, no teman-teman, saya nggak mau seperti itu. Saya tuh inginnya jujur aja, karena memang menanam itu kadang berhasil, kadang tidak berhasil gitu. Saya pun juga kadang nggak berhasil menanam gitu. Saya pun juga mengalami hambatan-hambatan dalam menanam. Jadi justru saya mengajak teman-teman untuk ayo kita bersama-sama untuk tetap semangat, walaupun kita kadang gagal, tapi kita bangkit lagi, kita belajar lagi, kayak gitu. Dan saya sendiri pun belum ahli, belum jago teman-teman. Saya masih proses belajar lagi dan lagi. Dan yang terakhir untuk tips penyimpanan, sayuran-sayuran daun seperti sawi, selada, kol, itu kalau simpen di kulkas sebaiknya jangan langsung dimasukkan di kulkas gitu aja, tapi dibungkus dulu. Kalau dibungkus plastik kira-kira tahan seminggu ya. Tapi kalau mau lebih lama itu dalam keadaan kering, dibungkus dulu dengan kertas, bisa tisu ataupun koran gitu ya, kertas apapun, lalu dibungkus lagi dengan plastik agar tidak mudah busuk. Kertas bisa digantikan dengan lap ya teman-teman, dengan lap yang bersih tentunya, yang khusus untuk sayuran, karena fungsinya sama aja untuk menyerap kelembapan. Nah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.